Halo teman-teman muda, apa kabar kalian dimanapun Anda berada semua? Kita hari ini bersama-sama akan memulai permenungan kita untuk APP di tahun 2022. Teman-teman, tema APP kita di tahun ini adalah tinggal dalam Kristus, berbela rasa, dan berpengharapan. Wah, ini cocok sekali direnungkan ketika masa pandemi ini. Hari ini kita akan merenungkan tema ini dibantu oleh saya, Romo Resa, dan saya mempunyai satu teman lagi, yaitu Mbak Tata. Hai. Masih ingat kita kan ya? Masih ya? Masih harusnya dong. Ya? Harusnya. Kita kan selalu teringat tuh, Romo. Pasti diingat juga ya. Teringat badannya yang berisi, Iya. berisi ya. Karena langsung nampak gitu, Romo. Oke, Mbak Tata, Halo, hari Romo. ini kita akan bersama-sama merenungkan, membantu teman-teman muda ini Yap. untuk merenungkan tema APP yang pertama. Ya. Nah, tema APP pertama untuk OMK adalah tinggal dalam Kristus. Wah. Tadi ada salah satu bagian temanya kan tinggal dalam Kristus ya Ya. kan. Nah, hari ini kita khusus merenungkan yang tema pertama itu. Mbak Tata gimana kabarnya nih? Sehat? Sehat, Romo. Bahagia, sejahtera. Begitulah, Romo. Semoga teman-teman muda juga yang ada di rumah ataupun dimanapun itu juga tetap sehat ya. Amin, amin. Dalam kondisi yang penuh gejolak COVID ini. Ya, tapi tetap harus pengharapan tadi ya, Romo. Wah, ya. betul. Wah, Mbak Tata lebih beriman kayaknya. Tapi betul, kita harus tetap punya pengharapan. Tapi pengharapan itu datang karena kita tinggal dalam Kristus. Yap. Nah, ngomong-ngomong tentang tinggal dalam Kristus nih, Mbak Tata, beberapa hari belakangan ini, Kuskupan Agung Semarang tuh sekarang baru sibuk-sibuknya menyiapkan sesuatu acara yang besar ya. Apa kan? itu, Romo? Nah, belum tahu kan? Kalau di Belum, paroki belum. saya tuh saya jadi tahu. Karena waktu itu saya dapat kiriman dari Kuskupan sebuah banner. Wah, banner itu kalau dibuka isinya gambar Monsinyur. Oh, yang ganteng itu Wah, yang tertempel di mana-mana, tiap iya, gereja ada, betul, tiap betul, tempat betul. ziarah ada itu. Oh ya, saya pernah lihat itu, Romo. Di situ ditulis sinode. Wah, itu saya kemudian berpikir, wah, ini gereja kita sedang menyiapkan sinode para uskup ya. Oh. Tempat Bapak udah dipasang belum bannernya? Sudah di ya. depan gereja itu, Romo. Besar ya. Oh, gede sekali. Jadi Oh, kalau iya. mau ke gereja langsung lihat. Langsung lihat di situ sapa ya. Monsinyur di situ lewat Oh. bannernya. Teman-teman ada enggak banner sinodenya sudah dipasang belum? Kalau belum ada protes ke Romonya. Karena semuanya kayaknya harus ada itu ya. Harus ada karena semua udah dikirim ya. Teman-teman, kita mau menggabungkan tema APP kita ini dengan salah satu tema sinode. Jadi ada 10 tema. Wow. Tapi apa aja, Keuskupan Romo? Agung Semarang dipanggil untuk merenungkan satu tema. Oh. Nah, kalau tanya tadi apa aja temanya? 1 sampai 10 saya nggak hafal. Saya hafalnya yang Karena waktunya belum tiba ya. saya hafalnya cuma satu tema yang kita renungkan di Romo? KS. Tema keempat yaitu merayakan iman. Yes. Berarti nyambung ya tadi ya. Romo tinggal dalam Kristus lalu merayakan iman. Iman. Kok Iman. Karena kalau kita tinggal dalam Kristus pasti kita punya iman. Ya. Betul ya. Nah, sekarang tinggal dalam Kristus ini kan paling mudah dan kentara itu ketika kita berdoa. Betul nggak Pak Tata ya? Betul, betul. Nah, doa yang paling menjadi istilahnya sumber inspirasi bagi orang Katolik tentu Ekaristi. Ekaristi, Nah, ya. sekarang kita mau mengajak teman-teman juga untuk melihat bagaimana sih kehidupan kita ketika kita menjalankan Ekaristi, kita melaksanakan Ekaristi, berdoa dalam Ekaristi. Mbak Tata punya nggak pengalaman-pengalaman? Punya dong, Romo. Menarik ketika- Iya, kalau Ekaristi itu yang Ekaristi. pasti yang menarik bagi saya itu khotbahnya Romo itu karena Wis. apa ya khotbahnya Romo itu kalau pas menarik ya, kalau pas menarik maaf ya Romo dimanapun Anda berada. Nah, saya Kalau juga pas Romo. menarik ya maaf ya Iya, Romo. iya. Kalau pas menarik itu bisa dibawa pulang kemudian direfleksikan lebih lanjut untuk kehidupan sehari-hari. Oh. Tapi kalau tidak menarik ya berarti ya pribadi saya juga harus bagaimana menarik dari bacaan yang sudah disampaikan dalam Ekaristi itu untuk direfleksikan sendiri gitu. Kadang-kadang kan ada yang Romo sudah menuntun arahnya untuk berefleksi tindak lanjutnya seperti apa, tapi memang kadang-kadang belum ya. Nah, kalau yang belum itu ya memang harus berefleksi sendiri. Harus begitu. berefleksi sendiri ya. Itu Romo. Jadi memang khotbah Romo itu bagi saya membantu sih dalam proses refleksi setelah Ekaristi. Jadi dalam satu minggu rutinitas yang akan dilakukan sampai Ekaristi berikutnya di minggu yang berikutnya itu bisa merefleksikan dari situ Romo. Begitu. Berarti khotbah itu penting ya kalau Penting, buat Romo. umat ya. Ini Iya. sudut pandang umat nih teman-teman ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman OMK apa sih bagian dalam Ekaristi yang menurut teman-teman itu sangat menyentuh teman-teman. Nah, kalau Mbak Tata tadi khotbah. Khotbah yang pertama. Ya kan, iya. Ngomong-ngomong soal khotbah Romo, saya tuh punya pengalaman yang menarik loh Romo. Waduh, apa tuh? Jadi belum lama ini terjadi Romo. Jadi saya tuh ke gereja terakhir, ke gereja waktu itu
Romo Budi. Romo Budi Misa di Salam. Budi siapa nih? Budi siapa Romo nih? Budi Purwantoro yang di UPPKM KS itu Romo. Iya. Romo Budi itu khotbah di Gereja Salam. Beliau mengatakan setiap orang itu harus selalu berpengharapan, karena apa? Tuhan itu pasti tidak akan pernah meninggalkan orang yang mengetuk atau yang datang dan mencari Tuhan. Nah, dari situ tuh saya olah terus. Oh iya ya, pokoknya dalam situasi apapun ya tetap harus ada pengharapan, tetap harus berserahnya pada Tuhan, apapun harus diserahkan pada Tuhan. Nah, saya punya pengalaman Romo belum lama ini. Kemarin pas pandemi merebah-rebahnya, itu heboh-hebohnya itu. Nah, kebetulan loh Romo, kebetulan keluarga saya itu sekeluarga ada 4 orang, karena adik saya yang satunya udah berkeluarga. Ada 4 orang, saya, adik saya dan bapak ibu itu dilalahnya itu kena positif semuanya gitu. Tapi sekarang udah sembuh ya? Sudah lulus ya? Sudah jadi sarjana. COVID. Jadi iya. waktu itu kami harus isolasi mandiri Romo, di rumah sendiri, tidak boleh keluar. Lalu di rumah kami sudah ada tempelan dari Satgas Covid di desa saya bahwa keluarga ini mengalami isolasi mandiri, sedang isolasi mandiri, tidak boleh keluar-keluar. Nah, waktu itu saya bingung Romo, karena bapak saya itu kan punya riwayat penyakit jantung, dan waktu itu memang bapak saya langsung drop banget sih. Kemudian ibu saya punya riwayat darah tinggi. Nah, adik saya itu sehat, tapi dia itu punya apa ya, yang terdampak yang benar-benar nggak bisa mencium, nggak bisa merasakan, terus dia lemes kayak gitu. Nah, waktu itu saya dilalahnya kebetulan saya masih sehat sendiri, jadi saya yang harus ngopain di keluarga. Waktu itu saya bingung loh Romo, saya harus gimana ya, pada kondisi di rumah yang terbatas, kemudian bapak harus tergantung pada oksigen, dan waktu itu oksigen kan nyari lama banget ya Romo. Saya cuma bingung, aduh harus gimana ini, saya harus menjadi penyelamat bagi keluarga saya harus hadir di keluarga saya begitu kan. Saya sambil sebutnya sama Tuhan bagaimana ya, tolong dong Tuhan, bantu saya dalam menghadapi situasi sulit seperti ini, seperti itu. Saya pokoknya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu ya dari saya yang benar-benar berpasrah pada Tuhan, dan ternyata Tuhan menjawab loh Romo. Jadi pagi hari itu di cantelan gerbang itu sudah ada sembako, sehingga saya merasakan bersyukur, oh saya nggak akan kekurangan dalam hal makanan. Padahal itu Mbak Tata nggak menuliskan tolong cantelkan? Enggak. Saya ngomongnya sama Tuhan loh. Maksudnya Tuhan bantu saya dalam situasi seperti ini. Sudah ada cantelan makanan, lalu sudah ada lagi yang menawarkan butuh dibantu nggak mencarikan oksigen gitu. Langsung saya ya ampun, semuanya kebaikan itu hadir gitu loh Romo. Sehingga dari masa sulit saya pas masa isolasi mandiri sekeluarga positif semuanya itu, Tuhan hadir melalui orang-orang yang begitu baik kepada keluarga kami, sehingga saya pun juga bersyukur atas hal itu. Saya merasa lega, merasa bahagia. Nah, setelah kami dinyatakan negatif, lalu kemudian dari pengalaman itu saya pun juga punya niatan, saya aja diberi kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari saudara-saudara yang saya tuh nggak tahu Romo, makanan itu dari mana, yang menyediakan tabung oksigen di depan rumah itu siapa, saya nggak tahu orangnya. Beneran, karena mereka juga nggak mengatakan ini dari saya loh, ini dari ini loh gitu, enggak, saya tuh nggak tahu. Tapi saya selalu mendoakan semoga orang-orang baik ini pun senantiasa diberi kesehatan, diberi berkat Tuhan lah begitu. Nah, dari pengalaman itu pun saya punya niatan Romo, bagaimana saya pun juga bisa membagikan diri saya untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Maka ya melalui hal-hal sederhana, kebetulan saya punya warung, itu juga saya berusaha untuk memberikan sisi kebaikan dari bagaimana mengelola warung itu begitu, memberikan orang yang memang kelaparan, kemudian saya sediakan makanan. Mereka yang misalnya maaf nggak bisa bayar pun juga nggak apa-apa, maksudnya kalau memang mereka datang dan lapar ya saya berikan, karena saya pernah mengalami peristiwa seperti itu loh Romo. Jadi seperti itu contohnya. Lalu dalam hidup berikutnya sampai sekarang pun niat saya, kalau saya bisa berbagi, bisa melakukan kebaikan bagi siapapun tanpa harus mengenal si A, B, C, ya akan saya lakukan, karena saya punya pengalaman seperti itu. Begitu Romo. Luar biasa pengalamannya Mbak Tata ya. Jadi ini buah dari refleksi ya. Kalau tadi ada panduan-panduan itu, wah ini konkretnya seperti ini Mbak Tata ya. Ya itu juga saya alami juga itu ketika menjadi seorang misdinar, kemudian akhirnya terpanggil menjadi Romo. Itu ada sebuah pengalaman yang membuat saya akhirnya yakin untuk mencoba menapaki jalan panggilan imamat itu. Waktu itu ketika Romo mengangkat piala itu ya, kan ada ya kalau bisa itu elevasi itu ya. Nah di situ rasanya tuh saya kayak kepingin gitu niru. Kalau tadi Bapak Tata kan lewat khotbah, Romo yang berbicara, ada kata-kata yang didengar. Kalau saya ketika gerakan itu, jadi mungkin ya kita beda-beda ya, mungkin teman-teman juga beda-beda di rumah ya. Ada lewat khotbah, lewat
tata gerak liturgi tertentu gitu. Kalau Pasti ada lewat sesuatu itu. yang menyentuh gitu ya Romo ya. Kayak menyentuh gitu. Dan waktu itu perasaan yang saya rasakan, kok aku kepingin ya sama kayak Romo itu ya, ngangkat piala gitu ya. Tapi ketika itu saya bergulat Mbak Tata, karena apa? Ketika saya melihat diri saya, kayaknya kok nggak pantas gitu. Masih banyak kekurangan dan segala macam. Akhirnya itu menggerakkan saya untuk konsultasi dengan Romo. Romo, saya mau masuk seminari, apakah bisa gini-gini. Nah, di situ ada peneguhan dari Romo yang kemudian buat saya akhirnya berani mencoba. Yes. Dicoba dulu. Toh kita juga nggak tahu ke depannya bagaimana. Yang penting serius, dia bilang gitu. Wah, kata-kata itu yang kemudian akhirnya buat saya tergerak. Lepas dari kegelisahan saya itu, ketakutan pribadi. Dan setelah itu mencoba sampai akhirnya menjadi imam sampai sekarang ini gitu. Nah, dari situ saya juga kemudian berefleksi, membangun niat. Wah, kalau ada orang-orang yang ingin masuk ke seminari macam itu ya, dan kemudian punya kepinginan-kepinginan tertentu yang buat mereka kadang-kadang, aduh saya bisa nggak ya? Nah, memberi semangat mereka, memberi pengharapan ya buat mereka, bisa, ayo dicoba dulu. Nah, ini penting buat teman-teman muda kita, Betul. untuk juga bisa memaknai kehidupan. Ya. Jadi dari obrolan kita ini sebenarnya saya menarik sebuah kesimpulan begitu ya, bahwa ketika orang bisa tinggal dalam Kristus, itu hanya bisa terjadi ketika orang berani memaknai hidupnya. Betul. Sama seperti tadi Mbak Tata, saya juga kenapa akhirnya saya juga memilih menjadi imam, karena waktu itu ketika mengangkat piala itu ya, saya ada keinginan untuk jadi Romo gitu. Dan ketika diolah di seminari, diajari refleksi, kemudian melihat bagaimana Tuhan yang berbicara dalam hidupmu, terus saya jadi merasa yakin bahwa oh ya, mungkin pada saat itu adalah momen awal tumbuhnya benih panggilan ingin jadi Romo. Walaupun waktu itu cuman kepikiran, pingin ikut-ikut gitu, kayak Romo itu gitu. Tapi dari situ kemudian menggerakkan akhirnya Mbak Tata, benar. Menggerakkan dan akhirnya membuat saya juga berani mengambil keputusan untuk akhirnya menjadi imam. Luar biasa. Begitu. Perlu juga kita bagikan nih kayaknya. Betul. Bagaimana cara untuk berefleksi, ya kan? Iya. Nah, teman-teman yang terkasih, kami akan memberikan panduan untuk teman-teman berefleksi. Bagaimana sih berefleksi itu? Nah, caranya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, teman-teman bisa melihat sejauh selama teman-teman hidup atau sekurang-kurangnya 1 hari lah selama teman-teman berkegiatan, pengalaman-pengalaman apa yang teman-teman alami di dalam 1 hari itu. Bisa dibuat list, bisa dipilih pengalaman yang menarik, atau pengalaman yang mengesan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman kemudian bertanya, dari pengalaman-pengalaman itu, perasaan-perasaan apa saja sih yang saya rasakan? Mungkin sedih, mungkin senang, mungkin juga, saya jadi kepingin mencoba lebih baik lagi, kecewa, atau mungkin kecewa, ya kan? Sedih, bisa terjadi juga. Nah, dinamai pengalaman-pengalaman, perasaan-perasaan itu. Lalu yang ketiga, menilai dengan bertanya, mengapa ya saya kok merasakan pengalaman-pengalaman dan perasaan seperti itu? Kira-kira maksudnya apa ya? Tuhan punya rencana apa ya dengan saya merasakan hal itu? Mulai menilai, yang ketiga. Dan yang keempat, mengambil pemaknaan. Ketika teman-teman sudah kemudian menilai, saya kok merasa dituntun oleh Tuhan untuk lebih baik dalam hal A, B, C, atau saya diajak untuk memperbaiki sikap saya yang A, B, C, dan lainnya. Gitu ya. Dan yang terakhir, kelima, teman-teman, niat apa yang mau teman-teman bangun ketika teman-teman kemudian bisa memaknai, belajar dari pengalaman-pengalaman dan perasaan tersebut. Nah, dengan cara menjawab 5 pertanyaan tadi, teman-teman sudah bisa belajar untuk berefleksi dan menemukan sekurang-kurangnya kira-kira maksud Tuhan di dalam hidup saya hari ini itu seperti apa. Dan ketika teman-teman sudah bisa tahu maksud Tuhan itu, persis di situ sebenarnya tinggal dalam Kristus ya. Jadi ketika teman-teman tahu apa yang Tuhan mau, itu di situ teman-teman tinggal di dalam Kristus. Demikian Mbak Tata ya, yang bisa kita bagikan ya untuk sesi yang pertama ini, untuk permenungan yang pertama ini, di tema yang pertama, tinggal dalam Kristus. Selamat berlatih berefleksi ya teman-teman muda semuanya. Dibuat video lebih bagus ya. Romo,
teman-teman ya. bisa buat video ya kan, Betul. bisa buat video sendiri, kemudian nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita bisa saling memperkaya iman kita. Betul sekali. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaan kita dalam permenungan APP yang pertama. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman, dan selamat melanjutkan permenungan. Salam dari saya, Romo Resa. Saya Tata. Selamat bermenung.